Jadi ada yang ketemu yang memang yang belum tahu sama sekali tentang perusahaan pialang. Mhm. Ada juga yang posisi ketemu memang sudah tahu tentang perusahaan pialang. Ada juga yang memang ada yang sok tahu pun juga ada. Banyak juga ada yang sok Ada tahu. yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa Cukup Pedas lagi di tayangan program kesayangan kita bersama ya. Program Cukup Pedas ini tayang setiap minggu di Senin dan Kamis di Palpres Official dan bisa dinikmati juga di Spotify. Nah, tayangan Cukup Pedas ini juga selalu menghadirkan tamu-tamu yang membawa informasi serta edukasi yang bisa kita simak bersama ya. Dan kali ini, di minggu ini kita sudah kedatangan tamu, masih di edukasi bersama PT Rifan Finansindo Berjangka. Kalau edisi kemarin itu perempuan-perempuan cantik, nah di minggu ini ada Babang Ganteng nih, Babang Tampan. Ya, kita sapa langsung ya. Halo Ya, Bang Johan, apa halo kabar? Mbak. Ya, apa kabar? Baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Siap memberikan informasi seputar wakil pialang ya? Iya, boleh. Siap. Oke deh. Nah, pemirsa Cukup Pedas, pantengin terus di Palpres Official. Kita langsung ngobrol bareng dengan Bang Johan. Saya mau bertanya sedikit nih sama Bang Johan. Kenapa sih tertarik jadi wakil pialang? Mungkin bisa diceritain kenapa tertarik jadi wakil pialang? Kan nggak umum ya? Iya, benar. Boleh Jadi diceritain? kalau wakil pialang ini kenapa tertarik ya memang profesi ini memang profesi yang kredibilitasnya tinggi. Mhm, Paling diminati dan juga dari segi jenjang karir juga dari segi penghasilan juga itu posisi yang paling diminati. Khususnya kalau kita di dunia pialang. mhm. Karena kalau di dunia pialang kalau kita sudah bersertifikat sebagai namanya wakil pialang berarti kita mempunyai legalitas yang jelas kayak gitu. Oh itu awal mula tertarik jadi wakil pialang itu kenapa Bang Johan? Mungkin bisa di-share juga atau karena iseng atau ada yang ngajakin atau apa sih? Awalnya memang ya pasti kan kalau kita tertarik kenapa jadi wakil pialang karena ada satu orang mungkin yang bisa jadi motivasi kita. Karena kan untuk jadi seorang kepala cabang pun memang harus jadi seorang wakil pialang dulu. Gitu. Jadi wakil pialang ini kan wakilnya perusahaan. Jadi kan memang sebagai namanya titik tumpu dalam suatu perusahaan. Jadi itulah posisi menjadi dorongan kita untuk jadi wakil pialang kayak gitu. Oh, waktu itu taunya dari mana Bang Johan? Ada yang ngasih tahu atau tahu sendiri atau Kalau wakil pialang kan sebelumnya kan memang saya belum jadi wakil pialang. Jadi kan taunya itu memang dari saya saat masuk di perusahaan pialang kayak gitu. di Rifan Di langsung? PT Rifan langsung kayak Jadi gitu. pertama di PT Rifan dulu bekerja, kemudian baru Iya. tahu ada profesi ini. Iya, ada profesi wakil Oh, pialang gitu. gitu. Waktu itu sudah ada bayangan wakil pialang tuh memang kerjanya enak, terus katanya cuannya juga enak ya? Iya, pasti. Dari segi penghasilannya yang paling utama itu kan dan juga untuk jenjang karirnya itu yang paling mendukung tuh jenjang karirnya itu. Gitu. Jelas ya jenjang Pasti. karir karena mau jadi kepala cabang aja harus Harus jadi wakil pialang wakil dulu. pialang dulu ya. Ah. Nah, waktu itu boleh ceritain wakil pialang di tes tahun berapa itu Bang Johan? Tesnya tahun 2020. 2000. Oh, baru berarti ya? 2020. Itu langsung keterima atau Alhamdulillah. setelah sekian kali gagal? Pertama kali ikut tes langsung lulus. Wah, Alhamdulillah. hoki banget Gitu. ya. Hoki. Itu waktu Bawaan lahir. bawaan lahir, amin amin. Itu waktu itu susah nggak sih tesnya? Berapa kali tes? Kalau untuk proses tesnya itu ya sulit lah, posisi sulit dalam artian yang pertama kan kita memang ada tes administrasi, Itu terus tertulis maksudnya? tertulis juga ada, terus juga tes wawancara gitu. Oke. Jadi memang kita pembekalan dulu paling tidak memakan waktu kurang lebih untuk tes itu kurang lebih 1 minggu. Kebetulan kemarin saya dapat tempat tesnya itu di Medan. Oh Di Medan. di Acak ya? Maksudnya nggak sesuai kita daftar Iya, di Palembang misalnya iya, kayak memang gitu? benar. Oh, Jadi memang oke. sesuai dengan posisi lokasi tesnya di mana kayak gitu. Itu berapa hari tesnya? Kalau tes itu 2 hari. 2 hari Tesnya tes. 2 hari, pembekalan jadi kurang lebih makan waktu seminggu lah. Oh, pembekalannya kayak semacam tryout kayak gitu bukan sih? Iya, pasti ada Bang Johan? tryout, terus juga pemberian materi mengenai nama dasar-dasar dari perusahaan pialang itu bagaimana, hukum-hukumnya itu bagaimana, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang itu kan semua kan dikasih tahu juga di situ. Gitu. Seperti itu ya. Ya siapa tahu kan pemirsa Cukup Pedas ada yang berminat jadi Benar. wakil pialang kan selama ini mungkin wakil pialang apaan sih kayak gitu Iya, ya. benar, Taunya benar. kan PNS, padahal Iya. wakil pialang juga hampir setara PNS seperti Hampir itu ya. setara PNS.
PNS. Jadi memang Fasilitasnya. kita punya sertifikat langsung dari Mhm, Bapepti kan, mhm, kayak gitu kan. Jadi kayak kita punya SK mhm, yang memang berhak untuk menawarkan, berhak untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kan memang seorang wakil pialang, mhm, kayak mhm. gitu. Dapat gaji bulanan juga ya, Bang Johan? Alhamdulillah, Wah, gitu. gajinya lumayan berapa sih? Boleh Ah, tahu? Besar ada ya? lah, porsi lumayan lah porsinya itu. Kalau nggak besar nggak mungkin berminat ya Ya Bang Johan. pastinya kayak gitu. Nah kalau untuk saingannya nih, Mm. susah nggak sih masuk sebagai wakil pialang ini Bang Wakil Johan? pialang ini yang Mhm. pastinya yang pertama memang harus lulusan minimal tuh D3. Oh D3, D3, baiklah. terus Sesuai juga jurusan nggak sih? enggak sesuai Misalnya ada jurusan, yang tapi memang tetap kita lihat dari akreditasi juga, tetap dilihat juga akreditasi akreditasi dari universitas kan universitas dilihat juga ya. kayak gitu. Mhm. Ya kalau Kemudian? memang susah sih sebenarnya nggak susah itu sih awalnya tuh memang syaratnya itu. Mhm. Kalau dari perusahaan pialang, misalnya dia kerja di perusahaan pialang, minimal dia harus di posisi minimal manajer, Manajer baru bisa ikut ikut ini wakil ya. pialang kayak gitu. Oke, berarti memang harus bekerja di perusahaan Harus, pialang dulu ya. harus Oh, gitu. begitu. Nah, mungkin Bang Johan ada tips mungkin yang mau berminat jadi wakil pialang apa sih yang harus disiapin? Ya kalau untuk jadi wakil pialang yang pertama memang kita harus siapin yang namanya mental. Mhm, Ya mental seorang wakil pialang itu kan karena kan wakil pialang ini kan wakil dari perusahaan. mhm, Karena yang seorang wakil dari perusahaan ini kan kita harus menunjukkan bahwa memang kita ini memang posisi sebagai wakil yang benar dalam mengarahkan, memberikan edukasi yang benar kayak gitu. Jadi memang yang harus disiapkan itu memang dari mental dulu. mental Gitu. ya. Setelah mental apa nih, Bang Johan? Yang pasti ya utama sih paling mental, paling Mental utama itu ya. mentalnya kayak gitu. Oke, oke. Karena yang ikut tes wakil pialang ini, misalnya nih yang ikut 100, yang diterima emang berapa sih? Tergantung sesuai dengan ada grade-nya. Oh, Ada oke. penilaiannya. Mhm. Kalau kayak PNS kan ada penilaian, ada 3 penilaian kan, ada 3 bidang. Nah, kalau kita juga ada penilaiannya juga. Oh. Ada dari segi posisi hukumnya, Mhm. dilihat juga dari posisinya segi yang lain-lain juga di pengetahuan tentang perusahaan pialang itu penting juga kayak gitu. Begitu ya. Mungkin awalnya terkesannya mungkin kayaknya ribet ya. Ya, awalnya sih kayak ribet, tapi setelah dijalani nggak ribet. Agak ribet Iya, ya. karena apa? Karena pemasukannya yang bikin nggak ribet. Lagi-lagi cuma mengalahkan segalanya ya. Iya, benar-benar. Gitu. Sampai sudah sejauh ini berarti Bang Johan udah nggak salah pilih nih berarti Alhamdulillah dengan nggak salah pilih. profesi ini ya. Benar. Apa sih enaknya jadi wakil pialang Bang Johan? Banyak, kalau enak itu banyak banget. Yang pasti kan kita sering ketemu dengan orang. Nah, dimana kalau kita sering ketemu dengan orang, banyak sekali yang namanya pengetahuan-pengetahuan di luaran. Ya kita kan biasa kan terjun di dunia pialang ini kan mengenai trading dan sebagainya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang, kita dapat informasi juga mengenai apa tentang bisnisnya, bagaimana. Misalnya contoh ada bisnis mengenai karet, sawit dan sebagainya. Jadi kita tahu juga mengenai nama bisnis-bisnis seperti itu juga. Jadi kan kita kan ada bayangan juga, oh bisnis karet seperti ini, gini. Jadi itu kan jadi bahan kita juga untuk ngomong sama orang. Iya. Kayak Nambah gitu. informasi, Nambah nambah ilmu informasi, juga ya. benar, gitu. Oke. Nah, selama jadi wakil pialang ada nggak sih mungkin dukanya meyakinkan nasabah atau nggak ada sama sekali? Ya, Bang kalau Johan. dukanya pasti adalah, apalagi di Palembang ya khususnya. Karena masyarakat Palembang ini masih banyak yang tergiur dengan yang namanya investasi yang tidak jelas atau yang bodong. Nah, jadi memang dukanya apa? Kita sebagai namanya wakil pialang ini jadi sasaran. Kita dianggap sama dengan yang namanya investasi bodong seperti itu. baiklah. Jadi memang kan tugas kita kan memberikan edukasi yang jelas. Perusahaannya bagaimana, keamanan dananya seperti apa, terus juga bagaimana sistemnya itu seperti apa kan. Itu tugas kita sebagai wakil pialang untuk memberikan informasi tersebut. Tapi memang kadang di luar sana udah ngecap, langsung dicap jelek kayak gitu kan. Biasanya kan sudahlah kamu tuh pasti nipu dan sebagainya kayak gitu. Nah, tugas kita memang kita harus sabar. Sabar Ya kalau ya. kita emosi nggak ketemu kan, jadi kan yang kita harus sabar, jelasin benar-benar, kita kasih pemahaman sejelas-jelas mungkin. Gitu. Itulah tugas wakil pialangnya. Oh, jadi harus sabar juga. Harus sabar. Bang gitu, Johan ya. benar. Nah, kalau Bang Johan sendiri selama ini ketemu sama calon nasabah enak-enak aja atau sudah ketemu udah langsung oke, deal kayak gitu atau gimana Bang Johan? Macam-macam, campur-campur. Jadi ada yang ketemu yang memang yang belum tahu sama sekali tentang perusahaan pialang. Ada juga yang posisi ketemu memang sudah tahu tentang perusahaan pialang. Ada juga yang memang ada yang sok tahu pun juga ada. Banyak juga ada yang sok tahu. Ada yang saya tanya. Ada juga yang merasa misalnya contoh padahal
terjun di dunia pialang enggak, tapi ngerasa dia terjun. Ada juga kayak gitu. Gitu. Jadi merasa yang tersakiti, padahal nggak terjun langsung. Banyak juga yang kayak gitu. Nah itu gimana Bang Johan menghadapi, kan beda-beda nih ya karakter calon nasabah kita ya, gimana nih ngadepinnya Ya nih? kalau kita ngadepinnya tetap, ya tadi kan saya bilang, memang mental itu memang kita harus benar-benar kita siapin. Kalau memang kita mental kita, kalau misalnya dapat orang yang seperti itu, kalau kita juga emosi atau gimana, nggak ketemu kan jadinya. Jadi memang kita kasih penjelasan, tetap kita gali. Emang posisi terjunnya di bidang apa, produknya apa dan sebagainya. Tapi kalau dari kita pertanyaan itu dia tidak bisa menjawab, berarti memang orang itu hanya membuat yang namanya suatu yang namanya apa ya, kita bilang cuman membuat kata-kata aja posisinya bahwa mereka itu memang terjun, padahal sebenarnya nggak terjun. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah kalau untuk sekarang ini gimana meyakinkan meyakinkan calon nasabah kita gampang nggak sih? Atau mungkin Bang Johan punya treatment atau punya punya cara tersendiri nih untuk meyakinkan si calon nasabah kita nih? Kalau dalam meyakinkan calon nasabah, kalau saat ini ya memang susah-susah gampang. Susah gampang. Kenapa dibilang susah? Susahnya karena apa? Masyarakat ini masih pengen yang manis-manis. Jadi dalam intinya seperti ini. Kalau masyarakat sekarang senangnya minumnya sirup. Nah, daripada minum yang namanya jamu. Kenapa kayak gitu? Yang namanya sirup itu kan manis. Tapi kalau efek jangka panjangnya itu nggak baik bagi kesehatan kita. Tapi jamu itu kan pahit di awal, tapi jangka panjangnya bagus. Itulah sekarang masyarakat sekarang maunya posisi contoh kayak sekarang, maunya yang fixed income, maunya posisinya yang profit besar tanpa ada resiko, tanpa ada apa, banyak sekali yang kayak gitu. Tapi memang yang susah ini kita buat mudah dengan apa? Dengan memberikan edukasi yang benar, gitu sih. Oh berarti Bang Johan juga selalu mengedukasi di awal ya calon nasabah kita. Ya. Apa sih biasanya yang Bang Johan edukasi ke calon nasabah ini pertamanya sebelum mereka tertarik? Kalau edukasi yang pertama yang pasti kita kasih tahu dulu bahwa kita ini perusahaan PT Rifan ini berdiri dari tahun 2000. Sampai dengan saat ini tahun 2022. Berarti eksistensi kita sudah 22 tahun. Jadi perusahaan kita pasti yang nomor 1 terbaik nasional. Yang pastinya. Benar. Yang kedua juga dari segi yang namanya keamanan dana. Kita ada namanya rekening terpisah untuk menempatkan dana nasabah. Dan juga kita bukan sebagai yang namanya pengelola dana. Kita sebagai namanya penyedia fasilitas murni. Memberikan edukasi, memberikan pelayanan dan jasa. Itu. Dan juga yang pasti saya beritahu di awal bahwa yang namanya di bisnis di pialang, khususnya di trading, itu pasti ada yang namanya segi peluang keuntungan, ada juga resiko kerugian. Jadi itu yang harus kita kenalkan dulu di awal. Karena apa? Kalau kita tidak kenalkan di awal, itu akan jadi yang namanya bumerang buat kita nantinya ke depannya, kayak gitu. Bumerangnya apa nih? Bang Johan biasanya yang ditanyakan, mungkin yang pas setelah mungkin di awal udah jelasin, mungkin sudah nggak disimak mungkin ya. Pas ketika mereka menjalani, lo kok kayak gini kemarin jalannya kayak gitu bla 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 kayak seperti itu nggak sih? Ya pasti nanti jadinya kalau bumerangnya pasti komplain seperti itu kan ya memang kita harus hindari. Jadi lebih baik kita kasih yang pahit di awal, tapi manis sampai ke ujungnya nanti. Yang pastinya itu. Sesuai tadi ilustrasinya pakai minum sirup dan jamu. Benar gitu. Jadi mau pilih yang mana? Ya pilih yang mana, mau jamu atau sirup? Kita kasih jamu opsi ya. Sehatnya sampai ke ujung. Kalau sirup ya efek jangka panjangnya nggak bagus. Gitu. Ya benar-benar juga sih ilustrasi dari Bang Johan. Iya, masyarakat harus pilih salah satu, mau jamu atau mau sirup. Benar-benar. Gitu. Nah biasanya pada saat Bang Johan edukasi ke calon nasabah nih, biasanya pertanyaan apa sih yang mereka selalu tanyain ke Bang Johan? Apa langsung, nih aku dapat untungnya nanti berapa? Mungkin ini kapan bisa aku narik dananya? Gimana? Apakah pertanyaannya seperti itu atau apa sih yang biasanya pasti memang mereka tanyain? Kantornya di mana? Oh gitu. Ditanya pasti kantornya di mana. Terus udah berapa lama berdirinya, pasti ditanya. Terus juga dana saya itu aman atau enggak? Karena kan memang masyarakat tuh butuh yang namanya keamanan dana. Kalau memang posisinya kita perusahaan yang mungkin yang tidak terdaftar di Bapepti, ya kita posisinya meragukan, sangat-sangat meragukan yang namanya keamanan dana untuk si nasabah itu. Nasabah kan yang paling penting dananya aman atau tidak. Itu ya biasanya yang mereka paling pertama dananya ya. aman atau tidak. Baru nanti masalah yang namanya dibahas tentang profit atau posisi resikonya seperti apa. Tapi kalau posisi keamanan dana saja tidak posisi bisa dipegang sama nasabah atau calon nasabah di luaran sana, ya mereka nggak akan mau, mereka nggak akan buka hati lah, kayak gitu.
Oh, gitu. seperti nah, terus ada nggak sih calon nasabah bukan calon nasabah ya, Mhm, nasabahnya Bang Johan yang sampai sekarang tuh yang mungkin agak gimana ya, mhm, apa ya, agak ragu-ragu atau, mereka nih masih belum lancar bermain trading, ada nggak sih yang mhm. seperti itu? Jadi butuh dibimbing terus sama Bang Ada Johan nih? posisi memang. Ada yang posisi memang butuh dibimbing, butuh diarahin, semuanya memang ada macam-macam. Ada yang Mhm sudah mandiri, ada mhm. yang posisi memang mesti dibimbing, ya macam-macam sih Dan itu memang. memang tugas kita ya Memang sudah membimbing ya. Tapi tugas. kita nggak boleh wakil kita nggak boleh nggak sih, misalnya, "Nih lagi harga emas nih lagi tinggi nih, Mhm. ayo Bu, Pak beli sekarang Oh, nih." Kayak kita gitu nggak hanya sih kalau memberikan wakil yang PLN? namanya posisi paling kita kasih arahan masalah teknikal, Mhm. fundamental, berita dan sebagainya. Kalau kita untuk nyuruh, "Pak beli, Pak jual," Nggak boleh nggak ya? boleh kita Oh, itu. jadi wakil piala hanya memberikan apa tuh? Arahan arahan aja sih mungkin, ini batasnya, batas atasnya bagaimana, batas bawahnya bagaimana. Jadi kalau mau beli, mau jual bisa dilihat dari batas atas atau batas bawahnya, kayak gitu. Dan itu kita, selalu berkomunikasi intens sama nasabah yang Bang Johan pegang ya? Komunikasi intens Apa tiap pasti. hari atau Tiap hari oh jadi tiap hari Bang Johan selalu komunikasi. komunikasi sama Iya, nasabahnya Bang Johan ya? bener. Sekedar say hello mungkin ya? Iya, kalau ini sekarang kan bilang, "Saya mau ada podcast sedikit dulu." Ya, saya izin dulu, jadi kan nggak bisa dihubungi Oh sementara, kayak kayak gitu gitu. kan. Oh berarti memang jadi kesannya bukan manja ya, tapi memang Bukan, tugas kita memang juga tugas itu dari segi pelayanan, gitu. Jadi mmm, kan kita pelayanan itu kan kita pasti ada pelayanan after sales. mhm, Nah, itu yang paling kita jaga. kayak kendaraan ya? Iya, after sales itu memang perlu kita jaga. Itulah Oh. refund sampai dengan saat ini masih nomor satu, Iya, nomor satu sebagai perusahaan gitu. pialang nomor Nomor satu satu se-Indonesia se-Indonesia Raya. Raya, Ya ya jadi nasional, udah nggak jangan diragukan lagi ya benar. soal kualitas, perusahaan refund ya. Iya, benar, gitu. Nah, Bang Johan mungkin bisa dijelasin sama pemirsa Cukup Pedas kenapa harus, berinvestasi, di trading ini? Iya, Mungkin apa sih ada keunggulannya, keuntungannya kenapa kayak gitu, iya. Mas? Bisa Kalau dijelasin? di era saat ini, posisinya era digital, Mhm ya. Kalau sekarang ini memang kita memang harus mulai investasi. mhm Ya kita biar sama dengan yang namanya negara-negara maju yang ada di luar sana. Karena apa? mhm Kalau kita masih dengan cara-cara yang masih cara-cara terbelakang dengan mhm posisi itu ya kita nggak akan maju. mhm. Nah, investasi ini memang pilihan, apalagi di dunia namanya digital ya. Yes. Tanpa kita ketemu sama orang, Mhm tanpa kita butuh yang namanya untuk biaya operasional dan mhm sebagainya. Jadi itu memang sangat dibutuhkan. Dalam artian seperti ini, kalau kita di trading, mhm kita punya modal, langsung bisa dikelola sama nasabah tersebut. mhm Nah, kalau kita bisnis real, ya kita memang harus butuh yang namanya sewa tempat, mhm butuh yang namanya karyawan, biaya mhm. operasional dan Iya, sebagainya. benar benar Dan benar. itu pun kita belum tahu nih, kita belum tahu bisa untung atau enggak. Mhm Nah, tapi kalau di mhm trading khususnya ini, jadi kita punya modal itu sudah bisa. Kita bisa langsung terjun di bisnisnya, mhm kita bisa tahu ini bisa untung atau bisa rugi kayak gitu. Jadi mhm. kita bisa tahu langsung bisa kita ukur kayak gitu. Jadi dengan kata lain menurut Mas Johan ini jadi investasi di trading ini lebih Lebih menguntungkan ya untuk saat menguntungkan ini saat apalagi ini. kan semuanya udah melek digital Melek ya. digital benar, Nah, itu gitu. juga trading ini juga bisa dari mulai gadget ya, Gadget dimanapun ya, kapanpun ya. bisa gitu. Wah, Mau jadi sangat laptop, efisien. handphone semuanya bisa, Oke. Nah, gitu. kalau untuk pencairannya sendiri gimana? Semudah itukah, Kalau Bang untuk Johan? pencairan untuk pencairan itu T+1 sampai dengan T+3. Apa tuh Jadi maksudnya? pencairan hari ini besok masuk, Mhm. kayak gitu. Kalau misalnya kita pencairan hari Jumat, otomatis kita masuknya hari Senin, Oh, itu gitu. pencairan cukup dari jajan juga apa harus datang ke bank atau Cukup tanda tangan slip penarikan seperti di oh, bank, kayak baiklah. Jadi gitu. cuma hanya Tanda tanda tangan tangan saja, aja ya, tanda Mas tangan slip Johan? penarikan, berapa mau yang ditarik, tinggal ditulis, kayak Oh, gitu. Nanti baiklah. akan masuk langsung ke rekening nasabah yang Nasabah bersangkutan, ya. kayak gitu. Oke. Ya, kalau, untuk sekarang nih, Mhm, Bang Johan, jadi investasi ini juga paling yang menggiurkan saat ini ya. iya, Nah mungkin, sebagai, menutup pembicaraan kita, di episode ini mungkin mhm, Bang Johan punya tips buat pemirsa Cukup Pedas yang mungkin berminat di trading, iya, boleh. boleh dikasih Ya, tips dan sarannya Mas Johan? kalau tipsnya untuk masyarakat khususnya di Mhm Palembang atau mungkin di Indonesia ini, mhm pastinya kalau dalam kita memilih yang namanya perusahaan atau tempat untuk kita berinvestasi, mhm pilihlah perusahaan yang memang benar-benar terdaftar dan mhm jelas.
Terdaftar Ya, dan jelas yang ya. pastinya kalau di perusahaan pialang itu memang harus terdaftar minimal itu di Bapepti. Bapepti. Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Perjangkaan dan Komoditi. Kita Mhm. lihat izinnya. Dan juga izinnya ini kita harus lihat. Kalau memang dia ada di cabang, kita lihat juga izin cabangnya. Kadang memang tidak ada izin cabang, memang mereka hanya berbentuk yang namanya galeri, kayak gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu izinnya bagaimana, keamanan dananya bagaimana, terus juga mekanismenya bagaimana. Jangan tergiur dengan yang namanya fixed income. Karena zaman sekarang ini memang banyak sekali yang Iya, posisinya iya. menawarkan dengan cara dengan yang namanya fixed income atau dibilang tanpa resiko. Yang namanya dagang pasti ada yang Ada namanya resiko, resiko. tapi satu hal, resiko bisa diminimalisir. Oh, Ya, kita mau resikonya minim atau posisinya menengah atau mau resiko yang tinggi. Nah, bagaimana cara meminimalisirnya? Bagaimana caranya? Temui wakil pialang yang tepat, yang pastinya kayak gitu. Khususnya perusahaan yang tepat dan wakil pialang yang tepat. oh Ya, it- PT Rifan nomor 1 terbaik nasional. Iya, Ya, iya, pasti. iya. Jadi kuncinya perusahaannya harus tepat sama wakil pialangnya Wakil juga. pialang ya. yang tepat. Gitu. Jadi pemirsa cukup pedas kalau yang berminat dengan investasi ini hubungi Bang Johan Ya, ya. boleh. Hubungi di bawah sini ya nanti. Kantor Rifan di Palembang Square Di ya. Palembang Square, kantor kita dari tahun 2007 sampai dengan saat ini kita di Palembang Square. Gitu. Oke, terima kasih loh Bang Ya, Johan atas sama-sama, Mbak penjelasannya Ella, ya sama-sama. tentang wakil pialang. Semoga pemirsa cukup pedas tercerahkan dan mendapat edukasi ya dari Ya, informasinya. sama-sama, Mbak. Terima kasih ya Bang Johan. Ya, makasih sama-sama. Oke pemirsa cukup pedas, itu tadi pembicaraan kita bersama Bang Johan dari PT Rifan Finansino Berjangka. Semoga pemirsa cukup pedas bisa mendapatkan edukasi dari obrolan kita tadi ya. Oke, akhirnya kita berpisah untuk di episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.